kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan, hidupku diperbaharui. Layak kita untuk menaikkan syukur dengan pujian penyembahan yang tak berhenti-berhentinya. Kita puji senantiasa sampai di surga. Kita muji dan menyembah Tuhan Yesus bersama Bapa dan Roh Kudus selama-lamanya. Yes. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama.
tepuk tangan hanya untuk Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Yes. Meneladani perwira Kapernaum waktu Yesus mau datang ke rumahnya saat mendoakan hambanya yang sakit. Perwira Kapernaum yang punya iman yang begitu besar, kata Yesus berkata, Yesus, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan sepatah kata saja, hambaku, aku dan keluargaku pasti akan sembuh. Yes. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, ku pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Yesus, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, pasti sembuh. Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, pasti sembuh. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, semua penyakit disembuhkan. Ku diampuni, ku disembuhkan di dalam Yesus. Jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu di dalam Yesus Tuhan. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu
jadi murid-Mu, aku mau jadi mempelai-Mu. Di dalam Yesus Tuhan. Yes, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau bayar aku dengan harga yang begitu mahal. Dengan korban darah-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penyertaan-Mu Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, yes. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan
sembah, mari kita sembah Bapa yang kasih-Nya tak terukur bagi kita selamanya. Mari kita sembah Yesus, kita sembah Roh Kudus selamanya sampai selamanya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Layak Mari angkat tangan, kita sembah. Mari sembah Bapa, sembah Yesus, sembah Roh Kudus, sembah selamanya, sembah selamanya. Urara Bapa karara masyandara masyandara irara Bapa syandara Bapa karara Bapa. Buka tangan kita dan angkat hatimu ke surga. Layaklah, yes, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Tepuk tangan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Allah Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita memuji-muji Tuhan bersama-sama, berdoa dan juga memuliakan nama Tuhan, kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus dari sesi tanya jawab yang spesial pada saat ini. Saya mengundang
sahabat saya, Dusia Dulos Production. Wow. Yang akan mewakili netizen, masyarakat, kebanyakan menyangkut tema-tema yang sedang dibincangkan di masyarakat hari-hari ini. Silakan Dusia. Baik, puji Tuhan, pemirsa Worship at Home, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Tim buat kesempatan yang sudah diberikan. Sama-sama. Wow. Pemirsa Worship at Home, tema kita hari ini adalah cinta sejati versus cinta buta. Pak Tim, ada pasangan selebritis. Mereka lagi jatuh-jatuh cintanya. Si cewek cantik Pak Tim. Cowoknya biasa aja. Ya sama kayak saya, cuman gandengan saya sedikit Pak. Tapi kalau rezeki kayaknya banyakan dia Pak. Iya. Tenang, abis itu rezekimu juga banyak. Amin Pak Tim, amin. Siapa tahu juga ada yang cantik yang ngejar kamu selain ini. Amin, dalam nama Yesus saya terima Pak Tim. Nah, si cowok ini bilang begini Pak Tim, cinta itu buta Pak. Artinya tidak mengenal fisik, buktinya mereka bisa saling jatuh cinta. Begitu Pak. Nah, bagaimana menurut Pak Tim tentang fenomena cinta buta Pak? Atau bucin alias budak cinta yang sekarang sedang tren di kalangan anak-anak muda. Bahkan mungkin bisa terjadi di kalangan pasangan suami istri juga. Ya, sehingga banyak juga suami-suami yang tergila-gila dengan istri orang Pak. Atau istri orang tergila-gila dengan suami orang Pak. Gimana Pak? Fenomena ini sebenarnya bukan terjadi hari ini. Kitab suci mencatat sejak zaman dahulu kala. Wow. Dosa sudah menguasai manusia. Contoh zaman dahulu, Tante Potifar, istrinya Om Potifar, cinta buta sama Yusuf. Sudah jelas dia punya suami, tentu Om Potifar toh. Tapi dia menjebak Yusuf dan mencoba untuk menggoda Yusuf. Tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa Yusufnya tidak tergoda. Jadi fenomena cinta buta vs cinta sejati itu sejak zaman dahulu. Dan setiap waktu muncul kembali dan seolah-olah baru. Bahkan lagu yang sering dinyanyikan oleh banyak orang adalah dunia ini panggung Sandiwara. Bukan, settingan. Gitu ya. Jadi si istri nyeting dengan suami orang lain, suami nyeting sama istri orang lain, ya toh? Ceritanya mudah berubah. Nah, dunia boleh setting-settingan, dunia boleh cinta buta-butaan, tapi nggak boleh orang percaya. Karena program Worship at Home ini untuk orang percaya yang mau hidup dalam kebenaran. Jadi cinta buta itu tentu tidak diizinkan di kitab suci. Cinta itu adalah benih yang Tuhan taruh untuk kita mengasihi seseorang yang juga ditaruh Tuhan mengasihi kita. Misalnya Joko cinta sama Jono ya nggak boleh. Itu aturannya udah salah. Iya, Pak. Misalnya Maya cinta sama Sopa, itu ya salah. Jadi yang benar adalah
percintaan yang diizinkan, cinta sejati itu adalah antara pria dan wanita sama-sama belum punya status, dalam arti tidak terikat dengan siapapun. Saya lihat di kisah selebritis itu sih sama-sama bebas. Ya, satunya sudah bebas dari suami sebelumnya, satunya belum pernah menikah mungkin. Tetapi yang jadi masalah adalah tidak semudah yang ditampilkan seperti di kamera. Kita harus cek ke hati kita. Itu cinta sejati atau cinta buta? Nah, kalau cintanya cinta buta, satu saat dia sembuh dari butanya, Sadar. Walaupun banyak yang menebak-nebak apakah si cowoknya ini pakai ilmu kah, pakai pelet kah. Saya lihat sih tidak. Cuma memang menjadi viral dan menjadi pembahasan semua kalangan karena ini hal yang bukan biasa. Itulah media. Asadusia tahu berita anjing menggigit manusia itu nggak jadi berita. Akan jadi berita kalau manusia Gigit anjing. Langsung viral. Jadi kitab suci mencatat tidak diizinkan cinta buta. Apalagi budak cinta. Karena sebenarnya itu budak dosa. Yang betul harus cinta yang sejati. Ada lagu berkata begini, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Jadi di kisah yang Dusia tadi sebutkan, bisa juga itu menjadi kesempatan untuk saling manjat sosialnya gitu loh, supaya sama-sama naik gitu ya. Sama-sama bisa viral, dikenal banyak orang, berhasil mencuri perhatian. Iya, tapi tentunya kita nggak bisa mengujinya sampai hari ini. Kita tunggu episode-episode berikutnya. Tapi kalau ditanya secara kebenaran, cinta buta tidak diizinkan. Yang betul harus cinta sejati. Wow, menarik nih Pak Tim. Jadi kita juga harus berlogika supaya kita tidak terjebak dalam cinta buta di tempat yang salah, dengan orang yang salah, di waktu yang salah ya Pak ya. Sebelum menebar benih cinta, harus melalui pertimbangan yang matang. Nah, Pak Tim, tadi kita sempat membahas juga tentang istilah bucin. Bagaimana dengan hal tersebut, Pak? Oke, bucin adalah istilah keren, yaitu budak cinta. Nah, kalau cintanya cinta buta, berarti budak cinta buta. Kalau cinta sesat, budak cinta sesat. Cintanya cinta terlarang, budak cinta terlarang. Jadi harus sebenarnya budak cinta sejati. Kalau dipotong hanya bucin, budak cinta, itu tidak benar. Jangan sampai, mohon maaf, seorang pria karena menjadi bucin, budak cinta, tinggalkan istri yang sah, mencintai istri orang lain, dasarnya aku cinta sama ini nggak cinta. Padahal kalau kita sudah menikah di depan altar dalam keadaan suka dan duka, kita harus mencintai, karena itu bukan komitmen tapi covenant. Kalau komitmen tuh gini, saya komitmen sama Dusia langgar komitmen, batal, selesai. Covenant tuh gini, saya dengan istri saya berubah, nggak setia, mau apa, saya nggak boleh berubah, atau sebaliknya. Karena udah covenant di hadapan Tuhan. Jadi, bucin tidak alkitabiah. Karena istilah budaknya itu udah mengikat.
budaknya itu sudah membuat kita jadi terbelenggu. Jadi yang betul harus sahabat cinta yang sejati, bukan budak. Budak. Baik, berarti sebenarnya bucin itu kurang tepat ya Pak jika diberlakukan pada proses berpacaran, jika mengacu pada arti bahasa gaul tadi. Betul. Jadi yang betul harus sahabat cinta atau kekasih cinta, bukan budak cinta. Apalagi cintanya cinta salah, mencintai istri orang, suami orang, milik orang. Kitab suci di Keluaran 20, jangan mengingini istri orang, suami orang, milik orang. Jadi pastikan kalau Anda cinta, statusnya tanya, bebas transfer atau masih terikat kontrak. Dan kitab suci mengingatkan kepada kita, kasih itu adalah sabar. Seperti pujian saya tadi. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Kalau budak cinta nggak sabar, hajar aja gaspol. Cinta itu murah hati, rela menderita. Bucin nggak mau menderita, ya. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Membuat kita lebih dekat Tuhan atau dekat hantu? Lah kalau bucin mesti dekat hantu kan bahaya, sehingga menghalalkan segala cara. Apalagi bukan lagi bucin yang standar, bucinnya bucin ngawur, misalnya Jono sama Joko, lalu Maya sama Sofa. Gitu. Yes. Wow. Yang bucin-bucin, jangan di skip video ini ya. Tonton sampai selesai. Pak Tim, bicara tentang masa lalu, hal ini pasti semua orang mengalami, Pak. Ya. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang masa lalu dengan hubungan di masa sekarang, Pak? Baik. Ada 3 hal tentang masa. Masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Kita nggak pernah bisa merubah masa lalu. Iblis mencoba selalu kita ditarik ke masa lalu. Kalau kita kecewa dengan masa lalu kita trauma dengan masa lalu, terikat dengan masa lalu, sehingga lagunya berkata begini. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Mohon maaf, sama tangan siapa? Istri, suami, atau CLBK, cinta lama belum kelar, atau selingkuhan baru? Sengaja aku datang ke kotamu, lama nian kita tak bertemu. Udah pasti bukan isinya itu. Iya betul Pak. Ingin ku kenang sepanjang jalan itu. Nah, jadi saya ingatkan masa lalu udah selesai. Pak, apakah boleh suami atau istri kita ikut reuni SMA, SMP, SD, bahkan TK dalam playgroup? Boleh, tapi harus ditemani. Kalau nggak ditemani ya repot Pak ya? Ya repot. Nanti akan terjadi CLBK itu cinta lama belum kelar. Cintanya juga reuni Pak jadinya Pak ya? Jadi masa lalu mari kita selesaikan kubur. Baik Pak Tim. Hidup itu adalah masa kini dan yang akan datang. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa merubah masa hari ini dan yang akan datang. Jadi waduh terlanjur saya sebenarnya mau nikah dengan yang dulu, belum tentu bahagia. Dan sekarang aja. Dan yang ke depan menjadi lebih baik. Ya, mantap Pak Tim. Pak, apakah ada contoh Pak kasus-kasus orang yang membawa beban masa lalunya dalam kehidupan berumah tangga? Dan apa saja dampaknya ketika mereka mengarungi kehidupan berumah tangga? Baik. Menikah itu di firman Tuhan dikatakan, Matius 19 ayat 5 dan seterusnya, dikatakan mereka bukan lagi 2, tapi 1. Saya beri contoh.
mereka bukan lagi 2. Jadi 1 tambah 1 matematikanya 2. Tetapi, saya ulangi ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Supaya mereka boleh menjadi 1 tambah 1 adalah 1, maka yang 1 ini tinggal separuh. Yang 1 tinggal separuh. Sehingga waktu menikah menjadi 1, meninggalkan masa lalu. Nggak perlu begini, saya memangnya orangnya keras kepala. Loh, harus dirubah dong, lebih enggak lagi keras kepala. Saya orangnya egois, nggak bisa dong. Kita bersama-sama harus negosiasi, saling mengerti, bukan membuat seragam, tapi mencocokkan. Jadi, kalau masa lalunya di bawah, bahaya sekali. Apalagi begini, kamu ini jadi suami tidak seperti papaku. Oh, nggak boleh. Papa lain, suami lain. Kalau engkau ingin suamimu seperti papamu, nikahlah sama papamu. Atau sebaliknya, kamu nggak seperti mamiku. Loh, mami lain, istri lain. Betul. Walaupun mungkin menu-menu dari mamah bisa dipelajari, tetapi yang seutuhnya nggak bisa. Jadi tinggalkan masa lalu, tinggal beban, lalu masa di ini dan masa yang akan datang. Iya. Berarti sebenarnya masa-masa pacaran itu kita dapat belajar seluas-luasnya tentang diri pribadi, tentang pencapaian, tentang kehendak Tuhan, panggilan pribadi maupun bersama. Tentang bagaimana 2 menjadi 1 dalam konteks pencocokan. Bukan seperti tren saat ini. Pacaran hanya untuk coba-coba. Malah lebih mengarah ke hal-hal destruktif atau merusak. Begitu ya Pak Tim? Benar. Jadi sekarang demi menaikkan nama tertentu atau demi numpang nama tertentu atau untuk tujuan terkenal sesaat, viral mendadak, terkadang orang menghalalkan segala cara. Asal bisa naik, asal bisa terkenal. Beberapa pembunuh presiden ditanya, kenapa kamu bunuh presiden? Ya, biar saya terkenal. Kalau saya bunuh orang biasa, saya nggak terkenal. Kurang asem kan, saudara? Jadi sekalian orang terkenal. Iya, jadi itu namanya dosa sudah menguasai dirinya. Jadi kalau kita mau memeriksa diri, lalu kita bercermin, lalu kita evaluasi diri, seharusnya kita mau jujur. Oh, ini cinta buta nih, buta banget. Kalau sadar bahaya ini. Nah, karena cinta tidak instan. Saya masih ingat lagu SMA zaman dulu ya. Jatuh cinta dalam seminggu. Hari Senin mulai bertemu, hari Selasa mulai merayu, hari Rabu, darling I love you. Hari Kamis terima surat yang isinya cinta ditolak. Nah, dan seterusnya. Gawat. Sehingga ada lagu lagi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau janji, dan seterusnya. Jadi itu betul-betul kita dibutakan oleh cinta sesaat, cinta demi ketenaran, cinta demi, padahal cinta itu seumur hidup dan tidak boleh coba-coba. Jadi kalau, mohon maaf, kalau kita beli sepatu di luar negeri, sebelum 30 hari masih bisa ganti. Betul, Pak. Bahkan saya kaget kemarin saya di Australia, sepatu yang udah dipakai 1 minggu nggak cocok, selama belum 30 hari masih ada notanya, bisa kembali. Sepatu, baju, semuanya. Tapi kalau menikah, 1 detik pun nggak bisa kembali. Pak Pendeta, sorry, saya mau tukar tambah. No. Saya mau kembalikan, saya nggak jadi. No. Karena itu harus betul-betul. Memang karena itu kalau kita melayani konseling pernikahan itu lama. Bimbingannya 6 bulan sebelumnya harus lapor, dibimbing pranikah, supaya memang
Menikah itu susah, kalau menikah itu gampang, dia pengen menikah tiap bulan. Karena menikah harus sekali seumur hidup. Pak Tim, sebagai seorang hamba Tuhan, Pak. Ya. Boleh nggak sih, Pak, kita dalam berpacaran atau menjalin kasih, kita cari cuan, Pak, atau keuntungan Dari pasangan kita? Iya. Bukan pada level hubungan pacaran, hubungan persahabatan aja nggak boleh. Kalau kita bersahabat dengan seseorang tujuannya cari cuan, cari untung, itu sangat-sangat fatal. Apalagi dalam berhubungan pacaran lalu itu menjadi suami istri, tunangan lalu suami istri, sangat-sangat nggak diizinkan. Bahkan lagu yang saya nyanyikan tadi, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita, bukan rela ngerogoti cinta, cari untung. Jadi cinta yang sejati bukan mengambil, tapi memberi. Bukan menuntut, tapi melayani. Jadi kalau saya melayani pemberkatan nikah, konsepnya saya berkata gini, jangan nuntut pasanganmu membahagiakan kamu, tapi kamu bahagiakan pasanganmu. Jadi kalau suami bahagiakan istri, istri bahkan suami, siapa yang bahagia? Iya. Dua-duanya bahagia. Yes, wah jangan-jangan habis sesi ini langsung dosen nyatakan cinta ya? Sepertinya, Pak. Iya. Ini menambah ilmu saya dalam menyatakan cinta, Pak. Iya. Baik, Pak. Pria punya kelebihan, bisa menyatakan cinta kepada siapa saja. Wow. Tapi wanita punya kelebihan, bisa nolak siapa saja. Nah, pria yang tidak berani menyatakan cinta dan akhirnya tidak bisa mencapai tujuannya karena takut ditolak, itu rugi. Harusnya tetap aja nyatakan cinta, diam-diam. Saya nyatakan cinta lewat telepon. Saya nyatakan cinta tahun 95. Iya. Saya pacaran 5 tahun. Wow. Saya ke wartel, belum ada handphone. Setelah saya timbang, saya doakan, saya ukur, dan saya berkomitmen, saya mencintai kamu dan mengajak kamu untuk berumah tangga dan membangun pelayanan bersama, kasih bersama, dan juga misi bersama. Nggak usah dijawab sekarang, tolong dijawab minggu depan saja. Sampai saya deg-degan. Nah, kalau tiba-tiba tidak ada suara apa-apa, lalu diam, berarti ditolak. Tutup aja telepon, selesai. Tapi kok baik, saya akan doakan. Nah, itu artinya sudah ada peluang. Ada harapan, Pak. Ya, puji Tuhan, saya baru pertama kali menyatakan cinta, dan diterima dan jadi istri saya sekarang. Jadi itu pacar pertama, istri pertama, dan terakhir. Dan terakhir, sampai selama-lamanya, Oh, Pak. Masya Allah. Tidak selamanya, pernikahan hanya di bumi. Di surga kita hidup seperti malaikat. Ya, betul-betul, Pak. Selamanya bukan. Oke, baik, Pak Tim. Di surga itu begitu indah, mulia, dan kudus, nggak ada lagi suami istri. Oh, tidak ada lagi, Pak, ya? Jadi jangan harap kamu dapat Siapa? sekian bidadari. Nah, kalau kamu dapat bidadari, yang perempuan dapat bidakara. Kan tidak. Jadi di surga tidak ada makan minum, tidak ada kawin mengawinkan, yang ada seperti malaikat, bahagia, sukacita dalam hadirat Tuhan. Ada orang, Pak, saking dia cintanya, ketika dia diputusin, bunuh diri, Pak. Nggak tahu mau ngapain lagi, Pak. Dia bilang bahwa dunianya benar-benar runtuh. Menurut Pak Tim gimana, Pak? Baik. Sebenarnya saya jauh hari ini pengen membuat hotline. Saudara mau bunuh diri, apapun alasannya, sebelum bunuh diri, hubungi kami lebih dahulu. Romo Timotius Hardono. Kira-kira. Oh, saya mau bunuh diri. Oke, setuju. Rencana kapan bunuh dirinya? Minggu depan, boleh, kita ketemu dulu. Nah, kita tunda-tunda terus sampai dia mengerti. Bunuh diri itu adalah jalan tol masuk neraka. Kalau kita membunuh orang lain, masih ada kesempatan untuk minta ampun. Walaupun jangan bunuh orang lain.
kan ada hukumannya juga. Tapi kalau membunuh diri sendiri, kapan minta ampunnya? Oh enggak Pak, dia waktu terakhir mau mati benar minta ampun. Siapa yang jamin? Jadi orang yang bunuh diri jalan tol masuk neraka. Wow. Langsung. Bahkan kita para pendeta tuh paling takut dan gentar kalau khotbah di ibadah orang yang mati bunuh diri. Semua lagu nggak cocok. Semua khotbah nggak cocok. Sehingga banyak pendeta, ampun jangan-jangan. Nah, satu saat saya angkat tangan ke kelas saya. Ke dosen saya tanya, Pak dosen, gimana kalau kita terpaksa melayani ibadah pemakaman orang yang bunuh diri? Dosen saya itu menjawab dengan sangat bijak. Lagu yang cocok adalah nyanyikan lagu Haleluya 12 kali. Kalau perlu tambahin 70 kali. Haleluya. Tetap khotbah, sampaikan firman Tuhan, bukan untuk yang mati. Jangan singgung yang mati, singgung yang hidup. Saya tidak berurusan dengan yang sudah menghadap Sang Ilahi. Kita tidak bilang karena apa, tapi kita yang masih hidup. Kita bilang dia masuk neraka juga dimarahi orang, kita masuk surga kita juga munafik. Kita tidak sebahas-bahas yang masih hidup saja. Kalau kalian, nah begitu. Oke Pak Tim. Jadi jangan bunuh diri. Ngapain minum Baygon? Minum kelapa muda jauh lebih segar. Baik. Dan bersyukur kalau diputusnya sekarang daripada cerai nanti. Sehingga toh pria bukan cuma satu, wanita bukan cuma satu. Jadi bagi saudara yang putus, tenang aja, stok masih banyak. Kalau kau yakin dari dia, mari bung rebut kembali. Dusia tahu nggak? Saya diputus 4 kali. 4 kali Pak? Oleh orang yang sama. Sekarang jadi istri saya. Diputusnya bukan dia punya cuma punya pasangan yang lain, bukan. Orang tuanya nggak setuju, belum setuju. Saya nggak ada rasa apa-apa, nggak apa-apa. Saya kan juga saat jadi orang tua juga pasti juga menilai calon mantu saya. Jadi diputus, diajak batal, tapi saya tetap setia. Dan akhirnya tetap menikah dan bahagia. Orang tua setuju dan kami bahagia. Wow. Kesaksian, ini kesaksian nyata Pak Tim ya? Bukan settingan ya Pak? Kamu mencurigai saya? Bukan Pak. Hanya bertanya Pak. Kamu sudah baptis berapa kali? Baru sekali Pak. Kalau perlu saya baptis setelah ini ya. Jangan Pak, cukup sekali Pak. Iya. Jadi saya waktu menyatakan cinta itu, saya kasih dia 1 cincin. Wow. Kan namanya tukar cincin. Siapa? Itu pertama memang tidak punya uang untuk beli 2 cincin, dan kedua supaya romantis. Saya bilang kalau memang kamu cinta saya, aku kasih cincin juga dong. Iya. Dia kasih ke saya. Saya pakai. Begitu dia minta putus, dia minta balik. Enggak bisa, saya bilang. Kalau kamu ragu sendiri, ya kamu ragu sendiri, saya tetap pakai. Tapi saya salut. Dia juga tidak punya pria yang lain. Oh. Hanya proses tadi. Proses. Yes. Pak Tim, apakah ada ya? Karena ini sudah mulai jelas bagaimana cinta buta versus cinta sejati. Apakah ada kisah cinta buta dan cinta sejati itu di dalam Alkitab? Waduh. Ini benar-benar pertanyaan yang agak membabi buta. Tapi saya coba jawab. Jadi bapak orang percaya namanya Abraham. Abraham punya 1 anak. Namanya Ishak. Dia sempat punya anak dari Hagar, tapi kitab suci menyatakan itu bukan anak perjanjian. Tetapi Ishaklah anak yang sah, anak perjanjian. Ishak punya 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, satu saat karena Yakub mencuri hak keseluruhannya Esau, dia lari ke padang Aran, ketemu omnya. Omnya punya anak. Omnya berkata, kalau kamu mau dinikahkan sama anak saya, kerja 7 tahun. Kerjalah 7 tahun untuk mengejar si Rahel, cinta sejatinya si Yakub. Tetapi ada adat istiadat dan budaya di zaman itu tidak boleh menikahkan
adiknya mendahului kakaknya. Maka dibuatlah kakaknya lebih dulu. Nah, di sini Yakub dibutakan. Lah mosok dia nggak ngerti itu kakaknya atau adiknya. Pertama baunya, suaranya, lalu ya namanya juga bentuknya pasti beda. Tapi sudah kalang kabut, hajar aja gaspol. Nah ini cinta butanya si Yakub. Ternyata keluar dari kamar itu Lea. Nah, jadi pengalaman nih teman-teman yang pengantin baru, jangan lampu mati. Oh, siap mati. Jangan menikahi kucing dalam karung. Ya. Jadi jangan buta. Pakai sedikit logika. Pakai sedikit perhitungan. Misalnya, gak apa-apa sayang, aku gak punya apa-apa. Aku punyanya cuma kamu. Langsung si wanita bilang, so sweet, mesra banget, romantis. Begitu nikah, mobil nggak punya, kerjaan nggak punya, rumah nggak punya, semuanya. Terus marah lah istrinya. Loh kamu kan aku udah bilang, aku nggak punya siapa-siapa kecuali kamu. Betul. Makan tuh rayuan gombal. Nggak boleh juga menikah dengan, nggak apa-apa nanti kita makan semangkok berdua. Wow. Ya kalau semangkoknya mangkok gede di Chinese food masih oke. Tapi kalau mangkok Indomie yang satu di Warmindo kan bisa gawat. Jadi nggak boleh buta seperti Yakub. Tapi untung Yakub akhirnya sadar, akhirnya menuntut apa itu? Rahel disuruh kerja 7 tahun lagi. Jadi jangan mau dibutakan. Wow. Kira-kira itu sebentar. Tapi benar nggak sih Pak? Cinta itu memang tidak memandang fisik Pak? Bagus. Kalau saya ini, pengalaman saya. Siap. Saya akan menikah satu dengan orang yang cinta Tuhan. Wow. Cinta Tuhan Yesus. Siapapun dia. Wanita tentunya. Ya kan tak boleh menikah sama pria kan? Iya Pak. 2 orang itu cinta saya. Gadis itu cinta saya. Ketiga, saya cinta dia. Aku nggak mau mencintai orang yang nggak mencintai aku. Ngapain kita kejar-kejar orang yang nggak mau mencintai dia? Nah, bisa jadi di tokoh selebritis itu adalah si wanita udah cinta sama si pria. Si pria tinggal balas cinta lagi. Bisa jadi demikian. Tapi itu bukan urusan kita. Dan kita tidak bahas itu hari ini. Kita hanya bahas edukasi cinta sejati dan cinta palsu. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa satu ukurannya adalah cinta Tuhan, cinta kita cinta dia, dan cinta pelayanan karena saya hamba Tuhan. Nah kalau dapatnya lumayan cantik itu bonus. Ya sehingga dibawa kemana-mana tidak bikin malu toh. Tapi tidak memandang rupa. Karena ada lagunya, kau tidak memandang rupa. No problem. Bahkan banyak kan Nick Vujicic itu yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, menikah sama wanita yang menurut saya cantik, walaupun lebih cantik istri saya dong. Iya Pak. Dan utuh dan bahagia, nggak apa-apa. Wow. Pemirsa Worship at Home, banyak nih ilmu yang kita dapat hari ini ya. Baik, kita sudah ada di penghujung daripada program ini. Cinta sejati versus cinta buta. Pak Tim, apa kesimpulan daripada bincang-bincang kita di segmen kali ini, Pak? Baik. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar cinta Allah akan dunia ini. Jadi cinta dimulai dari cinta Allah Bapa kepada kita, diberikanlah Yesus. Karena begitu Allah cinta dunia. Jadi Allah lebih dulu mencintai kita. Baru kita mencintai dia. Nah waktu Yesus ditanya hukum yang terutama dan yang utama di Matius pasal 22:37. Kasihilah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, dan jiwa. Kedua, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, dalam segmen cinta buta versus
cinta sejati, mari Anda yang belum menikah, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Tanya orang yang kita akan cinta itu siapa dan bagaimana, sampai kita mantep. Karena selama masih pacaran masih bisa milih. Pria bisa menyatakan cinta kepada siapa saja, wanita bisa menolak siapa saja. Tapi kalau udah menikah, harus tutup mata. Mau galak, mau lembut, mau kaya, mau miskin, sehat atau tidak sehat, terima apa adanya. Jadi kesimpulannya adalah jangan mencoba mencintai dengan kekuatanmu sendiri. Kalau saya mencintai istri saya dengan kekuatan saya sendiri, terbatas. Kalau saya mengasihi dengan kasih Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya mampu mengasihi dan membahagiakan dia seumur hidupnya. Dan sebaliknya. Jadi jangan sendiri bersama kasih Tuhan. Nah, saudara yang mungkin sudah menikah dan berkata, kayaknya saya tidak cocok Pak, saya cocok terus, saya mau check out, tidak bisa. Anda bukan lalu memperbesar kecekcokan, lalu cokot-cokot, lalu check out, tapi Anda harus mencocokkan diri. Saya hamba Tuhan sudah pacaran 5 tahun dan menikah 20 tahun, masih mencocokkan sampai tadi pagi sebelum acara ini. Supaya kita bahagia. Saya selalu mencoba membahagiakan istri saya membahagiakan saya, sama-sama bahagia. Bagi Anda yang masih pacaran, lalu putus, enggak masalah. Kalau kau yakin, rebut dia kembali. Kalau nggak yakin, nggak apa-apa. Masih banyak stok yang lain. Ada pepatah berkata, bagi yang sudah putus, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau mantan sudah penghulu, kenapa masih sendirian? Nyatakanlah ke yang lain. Bangun kehidupan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, kesimpulan firman-Mu terbatas, tapi doa ini tak terbatas. Bagi yang sedang memiliki cinta yang buta, ampuni. Supaya mereka membuka mata dan cintanya boleh minta hikmat Tuhan. Sehingga mereka mencintai orang yang mencintai Tuhan, mencintai dirinya mencintai dia dan mencintai panggilan hidupnya. Juga bagi mereka yang telah putus cinta, kuatkan hatinya bahwa kalau masih yakin bisa kembali, kalau nggak yakin stok nggak pernah habis. Dan bagi sudah menikah akan membahagiakan pasangannya masing-masing. Karena kami tahu, kami tidak boleh mencintai dengan kekuatan kami sendiri, dengan kekuatan Tuhan. Dan kami tahu Bapa di surga telah mencintai kami lebih dulu dan memberikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Kami mau bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat Tuhan kami, supaya kami boleh memiliki cinta yang sejati. Ajarlah kami bahasa cinta-Mu. Ajarlah kami bahasa cinta-Mu. Cinta yang lemah lembut, murah hati, rela menderita, dan selalu membahagiakan pasangannya. Dalam nama berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sobat Penyembahan, sampai jumpa di program Worship yang akan datang yang lebih dahsyat lagi. Yes,